Nah, untuk membahasnya lebih lanjut terkait problem yang sedang terjadi di industri tekstil di Indonesia, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana. Selamat sore, Pak Danang. Selamat sore. Baik, Pak Danang, jadi hari ini kan demo buruh terkait PHK massal di industri tekstil. Memangnya sudah seberapa parah kalau Anda lihat kondisi industri tekstil di tanah air kita, Pak? Ya, selama ini yang berkeluh kesah kan teman-teman dari dunia usaha seperti saya dan teman-teman dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia mewakili dunia usaha sektor tekstil gitu kan. Tapi ya pemerintah mungkin kurang mendengar ketika kita bicara masalah-masalah yang terjadi di industri kita. Dan kalau sumbatan aspirasi dari kita kepada pemerintah itu tidak terbuka dengan baik, ya pasti stakeholder yang lain termasuk kalangan pekerja ya pasti akan menyuarakan pendapatnya. Dan jangan salahkan teman-teman dari asosiasi, dari konfederasi yang saat ini demo ke sana, karena ya salurannya terbuntu di situ. Korban utama dari carut-marutnya regulasi tekstil dan garmen ini kan para buruh dan pekerja. Jadi kita tidak heran lah kalau ada aspirasi muncul yang dengan pengerahan massa, karena selama ini protes-protes melalui media massa ataupun surat-surat kepada pemerintah kurang mendapatkan respon oleh pemerintah. Oke, Pak Danang, kalau kita melihat ini kan juga akar permasalahannya ada beberapa tadi saya jabarkan, mulai dari kondisi COVID pada saat itu, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, kondisi geopolitik sampai dengan urusan revisi Permendak nomor 36 tahun 2023. Tapi dari sekian banyak problem itu sebenarnya akar permasalahannya yang membuat kemudian industri tekstil di Indonesia melesu itu apa sebenarnya? Ya, sebenarnya ini kan masalah yang sudah menahun ya. Sejak tahun 2010-11 kita sudah mengalami stagnansi di kapasitas produksi tekstil, dan puncaknya memang ketika COVID terjadi. Jadi sudah ada masalah sebelumnya dan bertubi-tubi datanglah masalah COVID, kemudian masalah ketegangan geopolitik, kemudian masalah di dalam negeri juga beberapa kali peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak konsisten gitu. Jadi melahirkanlah sebuah inkonsistensi di dalam praktek kebijakan di lapangan, sehingga industri tekstil dan garmen kita di dalam negeri sudah kena masalah besar di sisi ekspor. Di dalam negeri sendiri pun harus bertarung dengan produk-produk impor yang kebanyakan juga datang dari Tiongkok ya. Dan itu masalah-masalah utamanya adalah dari sisi regulasi yang tidak konsisten. Karena sebenarnya dari Permendak 25 dirubah menjadi Permendak 36 dan seterusnya itu sudah bagus secara kepada industri ya. Itu bagus untuk melindungi industri, mengembangkan industri lebih lanjut. Tapi Permendak-Permendak perubahan yang Permendak 3, Permendak 7, Permendak 8 tampaknya lebih mengakomodir keluhan dari rekan-rekan yang bisnisnya importer gitu, atau just tip dulu, atau buruh pekerja migran. Akhirnya regulasi yang kita atur untuk mengembangkan dunia industri manufaktur tekstil dan garmen kita kalah oleh sekelompok yang kurang puas lah dari barang-barang impor yang biasanya mereka bisa masuk dengan bebas, kok menjadi susah dengan Permendak 36. Nah, kita lihat kok sebenarnya alasan penting dari munculnya Permendak 8 itu memang merelaksasi impor yang katanya membuat stagnasi atau membuat macet atau kongesti di pelabuhan. Tapi sebenarnya hal itu kan bukan salahnya Pak Mendak gitu loh. Kenapa Pak Mendak harus turun tangan? Itu kan salahnya para importer yang tidak disiplin, tidak tertib membuat persetujuan impor, mengikuti prosedur dokumen importasi yang baik dan benar kan. Justru disitulah masalahnya, banyak sekali importasi yang dilakukan tidak dengan dokumen yang benar. Sehingga kalau Bea Cukai menahan barang-barang itu di pelabuhan, itu Bea Cukai juga benar gitu. Uang importasinya ngawur-ngawuran gitu. Nah, ini belum lagi bicara importasi ilegal ya. Nah, artinya kemudian ketika Permendak 8 dilahirkan justru menjadi masalah lebih besar, karena sebenarnya untuk mengobati masalah stagnasi di pelabuhan itu sebenarnya bukan Permendak. Itu bisa dilakukan dengan penegakan hukum.
Karena para importasi yang nakal-nakal itu yang tidak mau melakukan tertib dokumen sehingga mereka ditahan di situ. It's not the problem gitu. Baik, jadi saat ini belum tegas dalam langkah penerapan tindakan hukum yang diberikan pada para importer yang nakal ini ya Pak Danang ya. Dan sebetulnya kalau Anda melihat lagi untuk Permendak ini kan menjadi langkah pemerintah. Salah satunya Permendak nomor 36, kemudian pemberlakuan bea masuk. Nah sejauh ini seperti apa hal tersebut bisa mengakomodir? Nah ini yang terjadi di Republik kita ya, bukan hanya pada sektor tekstil ya, tapi juga sektor-sektor yang lain. Jadi regulasi yang bagus itu tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang bagus. Masih terjadi banyak praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau suap menyuap ke dalam praktek-praktek importasi. Sehingga ini menjadi bagian dari permasalahan besar. Jadi apapun regulasi yang bagus, kalau tindakan penegakan hukum itu tidak dilakukan dengan firm, dengan tegas, ya masalah-masalah akan terus terjadi. Nah, sebagaimana kita sudah ketahui lah, 3 tahun yang lalu, 4 tahun, itu kita juga menghadapi masalah-masalah thrifting, ya kan? Importasi pakaian bekas gitu. Padahal Permendak 25 sudah melarang itu, tidak boleh thrifting baju bekas masuk Indonesia. Tapi walaupun aturannya bagus, kan praktek di lapangan tetap saja banjir impor barang thrifting masuk. Dan sampai sekarang tidak ada upaya penegakan hukum yang secara tegas dilakukan, hanya sifatnya yang ujung-ujung saja, para pedagang itu yang ditindak, tapi importernya tidak pernah terdengar gitu. Nah kami khawatir Permendak 8 ini kalau tidak segera dirubah, dia juga akan membuat celah atau lubang yang sangat besar kepada importasi legal dan ilegal karena sudah dibolehkan gitu, dan itu akan menghantam, mematikan industri tekstil dan garmen domestik kita. Dan korban pertama pasti teman-teman buruh. Kalau kita dunia usaha tidak mampu bertahan, ya pasti korban pertamanya teman-teman dari pekerja dan buruh. Saya sepakat dengan Bang Said Iqbal tadi, dia sampaikan terkait dengan tuntutan-tuntutan agar stop PHK di tekstil. Tapi apa daya kalau kondisinya seperti ini dan pemerintah masih menulikan kupingnya dan hanya masih sibuk dengan pergantian kekuasaan, maka industri ini akan ketinggalan dengan sendirinya secara alami. Dan apa daya kalau itu terjadi, maka ya memang korban yang terjadi adalah rekan-rekan buruh. Dan yang kedua yang pasti muncul terjadi itu korban dari teman-teman di IKM, para produsen baju, garmen, tailor, itu udah pasti akan giliran berikutnya. Yang ketiga ya para pengusaha. Nah korban yang berikutnya jelas pemerintah, karena kemudian nilai pajak kita kan menjadi zero kalau kita semua pada istilahnya pingsan ya, tapi kalau mati ya benar-benar nol. Gitu Mbak. Pak Danang, nanti kita juga akan bahas apakah kemudian pemerintah yang sedang mempertimbangkan Permendak nomor 36 tahun 2023 itu diberlakukan lagi, kemudian ada juga pertimbangan untuk memperhitungkan bea masuk bahkan sampai dengan 200%. Apakah ini cara pemerintah untuk kemudian tadi tidak mengacuhkan teman-teman di industri tekstil, dan apakah itu juga cara yang cepat? Tapi kemudian pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan lagi Permendak nomor 23, terus kemudian ada juga mempertimbangkan biaya masuk bahkan harganya itu 100 sampai dengan 200% daripada harga barang. Apakah cara ini adalah cara yang bisa dikatakan tercepat dan terampuh begitu Pak untuk kemudian memulihkan industri tekstil yang sedang melesu saat ini? Ya, saya setuju kalau pemerintah dengan besar hati segera memperbaiki Permendak 8 itu. Apakah akan kembali menjadi Permendak 36 atau membuat satu Permendak baru dalam rangka mengatasi permasalahan yang saat ini datang, saya kira kita serahkan kepada pemerintah. Tetapi intinya adalah di dalam konteks regulasi yang akan datang itu adalah keseimbangan antara pertek atau peraturan-peraturan yang berlaku baik untuk industri ataupun untuk importer umum. Nah di Permendak 8 itu terjadi permasalahan besar karena tidak seimbang antara importer umum yang bebas masuk dengan sedikit pertek dengan importer produsen yang masuk harus dengan pertek sangat banyak gitu. Meskipun demikian, kalangan dunia industri tekstil setuju adanya pertek karena ini mekanisme kontrol agar arus masuk barang yang berupa barang jadi itu tidak terlalu besar gitu. Boleh saja tapi diatur, dikontrol.
Nah, khusus untuk bahan baku dan bahan penolong harus dengan mudah bisa masuk ke Indonesia karena ini akan menjadi satu value added supaya industri kita berjalan gitu. Nah, tapi terkait dengan BMTP dan BMAD, besaran biaya yang ditetapkan 200% itu saya kira itu baru sebuah wacana ya. Tentu saja di dunia industri dengan 200% itu angka yang fair sekali, sangat fair karena produk-produk yang berpotensi dumping dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia dengan harga kurang lebih separuh atau sepertiga dari harga umumnya yang di Indonesia dengan indeks harga yang sama, dengan kapasitas produk yang sama ya, jenis produk yang sama ya. Bahkan produk-produk Tiongkok yang dikirim ke Indonesia itu nilai indeks konsumennya itu sepertiga daripada yang mereka jual ke China gitu, ke Amerika gitu. Jadi ada sesuatu yang memang secara praktek dumping sudah terlihat indikasinya gitu. Mereka bisa jual sangat murah ke Indonesia tetapi tidak terlalu murah ketika mereka jual ke Amerika gitu. Nanti kita bisa sampaikan data-data itu secara lebih presentasi dan enak. Tetapi dalam konteks BMAD dan BNTP ini kan butuh waktu yang cukup panjang. Butuh waktu yang membuat kita sudah pingsan kedua, tiga kalinya gitu. Tidak bagus gitu. Harus dengan upaya yang sesuai dengan kewenangan pemerintah, CQ Kementerian Perdagangan, dan bersama dengan Kementerian Perindustrian rumuskan dulu perbaikan permen itu sehingga walaupun BMAD dan BNTP yang butuh waktu panjang itu belum bisa berlaku, tapi paling tidak perlindungan industri dalam negeri kita bisa lebih dahulu dikedepankan gitu. Jadi masalah-masalah terjadi karena Permendak 8 juga menerbitkan PI atau persetujuan impor kepada importer umum dalam jangka waktu 1 tahun. Artinya selama 1 tahun ke depan kita akan lebih banyak pingsannya gitu Mas. Karena regulasinya sudah membuka keran impor sangat lebar. Untuk apa kita memproduksi gitu. Nah ini problem-problem besar yang ada di dalam detail dari Permendak itu. Jadi artinya merumuskan Permendak ini adalah salah satu hal yang dianggap langkah paling tercepat saat ini dengan adanya harusnya keseimbangan antara peraturan baik untuk eksportir dan juga importer itu tadi ya Pak Danang ya, supaya kita tidak pingsan lebih lama lagi katakanlah seperti itu. Dan mestinya juga ada aturan yang keras terkait dengan penindakan hukum terhadap importer yang nakal gitu. Iya. Jadi seperti apa Pak baik ke depannya nih Pak untuk langkah pemerintah Permendak yang kemudian harus dirumuskan, regulasinya juga harus sesuai begitu ya, ditegakkan sesuai dengan peraturan serta pengawasannya Pak. Iya betul. Pertama, peraturan yang bagus tidak akan berjalan dalam implementasinya dengan bagus jika penindakan hukumnya tidak bagus gitu. Penindakan hukumnya setengah hati kok kami lihat. Maka sebentar lagi industri tekstil pasti setengah mati gitu. Karena penindakan hukumnya setengah hati itu membuat barang-barang impor baik yang nuwun sewu dengan kata-kata bahwa itu legal dan ilegal itu akan banjir ke Indonesia. Karena itu banjir banyak, maka kita tidak akan mampu berkompetisi. Karena terjadilah apa yang disebut oleh para ekonom itu predatory pricing. Jadi barang-barang yang bagus kualitas Indonesia, tekstil dan garmen, kualitasnya itu dinilai bagus. Malahan bisa terbagus di tingkat ASEAN. Kalau kami menjadi anggota ASEAN, ya, ASEAN Federation of Textile Production, Indonesia dikenal bagus. Memang sedikit lebih mahal karena masalah-masalah logistik, masalah besaran biaya cost structure di energi dan segala macam ini masalah dalam negeri kita. Nah, kalau itu tidak bisa diimbangi dengan proteksi atau aturan yang restriktif terhadap importasi barang masuk, maka yang terjadi adalah apapun jenis industri yang ada di dalam negeri kita akan hancur. Karena kita lebih suka impor, karena pemerintah tampaknya oknum-oknum yang bernaung di balik pemerintah itu lebih suka melakukan proses importasi, komisinya, cuannya lebih gede gitu daripada repot-repot memproduksi gitu. Dan ini terjadi juga di sektor lain, misalnya gula, ya kan, sudah jadi net importer, kedelai, kemudian kita juga punya banyak masalah dengan industri keramik, bahan bangunan, elektronik. Jadi tekstil dan garmen tidak sendiri menghadapi masalah-masalah inkonsistensi kebijakan pemerintah dan penegakan hukum yang rendah. Baik, Pak Danang, kalau kita melihat keran impor yang sudah direlaksasi artinya membuat barang-barang impor itu
terutama dari Tiongkok gampang masuk ke Indonesia, pasarnya juga besar di Indonesia, itu kan berkaitan dengan aturan. Tapi kalau kita merujuk ke kualitas produknya misalnya, kompetisinya begitu. Kalau produk dalam negeri ini sebenarnya secara umum itu di tekstil tuh kita tuh mampu bersaing apa enggak sih Pak kalau kita dibandingkan dengan produk dari Cina atau produk dari luar misalnya? Produk-produk Indonesia garment ya, kita bicara garment ya. Indonesian garment itu dikenal sangat bagus secara kualitas, secara durability-nya itu keren gitu. Bahkan kalau Mas jalan-jalan ke luar negeri, banyak produk-produk dengan brand internasional itu made in Indonesia. Pesaing kita hanya Vietnam, dan Vietnam dengan kondisi manufacture yang relatif tidak lebih baik daripada Indonesia, karena Indonesia diawasi dengan ketat oleh ILO, oleh pemerintah juga sangat ketat di sini. Jadi produk kita bagus dan sesuai dengan standar-standar ketenagakerjaan, standar lingkungan hidup, standar HAM di Eropa, itu kita match dengan itu. Jadi kita tidak meragukan lah kompetitif indeks kita. Yang masalah yang lain adalah mengenai sedikit comparative pricing harga kita yang memang secara produksi kita agak sedikit lebih tinggi, tidak banyak, sehingga banyak negara-negara Eropa tetap mau impor dari Indonesia karena memang bagus. Dan produsen-produsen garment dalam negeri di Indonesia itu pabrik-pabrik raksasa yang mempekerjakan lebih dari 50.000 orang. Nah, kita mulai berpikir loh, artinya potensi besar di Republik kita terkait dengan industri padat karya kan sebuah ekosistem bisnis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini dari hulu ada produsen serat, benang, hilirnya, kemudian menengahnya ada tekstil, dan di hilirnya ada garment. Dengan itu kita bisa mengakomodir 3,5 juta. Belum sampai ke outlet nih ya. Sebuah potensi bagus. Iya, potensi yang sangat luar biasa tentunya. Produk kita sangat tidak kalah bersaing dengan produk-produk lain begitu. Dan juga itu tadi Pak, langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah, kita akan tunggu ini nanti ke depannya seperti apa, merumuskan kembali Permendak. Tentunya juga penindakan hukumnya jangan setengah hati agar tekstilnya tidak setengah mati. Terima kasih Bapak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.